Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini saya dan rekan kerja saya akan membahas suatu perusahaan baru dengan nama perusahaannya yaitu PT Lisius Puding yang akan segera launching beberapa bulan mendatang. Nah, di PT ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Sebelum saya sampaikan poin-poin tersebut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diana Sucianingsih dan teman saya Fitrianingsih dan juga Yoga Herdiansah. Nah, poin pertama yaitu mengidentifikasi visi, misi, dan tujuan strategis perusahaan. Visi dari PT Lisius Puding ini menjadikan usaha puding menjadi lebih maju dan dikenal orang secara luas dan menjadi tren makanan yang lezat, higienis, dan sehat. Misinya yaitu membuka lapangan kerja, menarik peminat konsumen, menciptakan berbagai inovasi dan rasa baru untuk mencapai keuntungan atau laba dan mencapai target penjualan. Nah, tujuannya yaitu memperoleh keuntungan dalam usaha karena bisa dijalankan dengan modal yang tidak terlalu banyak untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum dengan produk makanan yang sehat untuk pengembangan kreativitas di bidang industri makanan. Nah, poin yang kedua yaitu mengembangkan pernyataan visi dan misi untuk organisasi, yaitu yang disusun dengan baik, dioperasikan sekian waktu untuk menginginkan usahanya berkembang. Pengembangan ini akan dilakukan ketika produk akan ditingkatkan atau mengembangkan jenis produk baru. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman eksternal. Menjalankan usaha berbahan agar-agar seperti ini memiliki peluang besar untuk berhasil. Adapun cara menjalankannya, bisnis yang mudah dengan modal usaha yang minim, siapapun tentunya bisa menggelutinya. Puding disukai banyak orang karena rasanya yang lembut dan nikmat dengan aneka jenis hasil varian rasa seperti puding buah, puding coklat, puding susu, dan banyak puding rasa lainnya. Nah, ini contohnya, ini puding buah, puding coklat, yang ini juga puding buah ya. Pokoknya masih banyak puding-puding yang lainnya. Peluang usaha seperti ini yang sangat menjanjikan apabila dijalankan dengan tekun dan telaten. Nah, misalkan ada tidak sih kekurangan dan kelebihannya pada usaha PT Lisius ini? Oh, tentu saja ada ya, karena setiap perusahaan itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya ataupun ancamannya. Nah, jadi kelebihan usaha puding ini sangat menguntungkan. Banyak sekali yang menyukai sajian puding, rasa yang enak dan manis terasa dalam puding ini dan mampu menyegarkan dan menyenangkan pastinya. Dan seperti apa yang sudah saya bilang tadi, untuk membuka usaha seperti ini tidak perlu menggunakan modal besar seperti itu. Untuk kekurangannya pun, usaha atau bisnis puding ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu puding tidak dapat bertahan lama sehingga dalam pembuatannya harus disesuaikan dengan permintaan. Selain itu, pengusaha puding ini sangat besar membuat usaha, memiliki banyak pesaing. Agar puding disukai, maka harus membuat puding dengan kualitas yang bagus. Ancaman eksternal untuk usaha seperti ini yaitu adanya persaingan harga, persaingan variasi. Semakin banyaknya persaingan yang menjual produk puding mulai berkembang pada produk Lisius Puding dan adanya persaingan yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianingsih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang PT Lisius Puding. Ya, ini kita harus menyiapkan juga kan tentang matriks profil kompetitif. Di sini kami menggunakan pangsa pasar, kualitas produk, lokasi dan fasilitas, layanan pelanggan, kesetiaan pelanggan, reputasi merek, terus juga ada kepuasan pelanggan, posisi keuangan, cadangan kas, sampai segitu detail kita memikirkan untuk perusahaan PT Lisius Puding. Terus margin keuntungannya, budaya inovatifnya, retensi karyawan, terus penghasilan per karyawan, inovasi per karyawan, biaya per karyawan, belanja dan belanja R&D, terus tingkat integrasi vertikal paten baru per tahun. Ya, terus untuk matriks evaluasi eksternal dan internalnya itu masyarakat udah nggak heran lagi gitu ya dengan puding. Pasti banyak banget pasaran puding ini, dan puding ini kita kenapa milih produksi puding, karena semua masyarakat saya pikir pada suka gitu rata-rata sama sama puding ini gitu. Kalau misalkan untuk peluang ancaman yang ada itu ya puding itu bukan satu aja yang
yang buat produksi pasti udah pasarannya udah banyak banget ya kan, dari merek, harga kayak gitu. Terus di sini kita juga menyiapkan analisa SWOT ya, SWOT itu kita untuk menentukan strategi pemasaran. Digunakan analisis SWOT kan untuk mengetahui keunggulan, kelemahan, terus peluang dan ancaman bagi bisnis PT Puding ini. Dan ini analisisnya itu yang pertama untuk unggulan PT Puding ini. Yang pertama, rasa terjamin bebas dari bahan pengawet. Kita tidak pakai bahan pengawet karena puding ini kan kayak sejenis makanan, dan ketahanannya pun kita tidak yang ngambil yang kayak beberapa bulan expirednya yang dimaksud. Terus memiliki berbagai macam rasa ya, jadi nggak cuma satu rasa puding aja, kami menyiapkan banyak rasa. Terus nikmat untuk dikonsumsi dalam berbagai kondisi ya. Terus juga ekonomis karena dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Harganya juga menurut saya cukup ekonomis ya kalau misalkan puding itu, jadi menengah ke bawah, menengah ke atas itu bisa menikmati rasa puding gitu. Terus pilihan produk yang bervariasi hingga konsumen tidak bosan. Inovatif karena merupakan produk baru dari kita gitu. Terus untuk kelemahannya ya, kalau misalkan untuk kelemahannya itu produk ini yang saya bilang tadi tidak menggunakan pengawet sehingga daya tahannya tidak lama expirednya. Namun ini bisa dibatasi dengan metode penjualan secara direct selling ya, dan konsiansi sehingga produk dapat terdistribusikan dengan baik kepada sasaran dan dapat habis dalam sehari. Jadi kita tuh bisa ngejualnya tuh secara direct selling langsung dari orang ke orang gitu. Kayak misalkan kita buka peluang untuk reseller gitu, untuk menjualin untuk menjualin puding ini gitu. Kalau enggak kita bisa naro di minimarket atau warung-warung kecil juga, kita bisa memasarkan lewat itu. Terus untuk opportunity atau peluang ini banyak, yang pertama banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan kimia yang mempunyai efek samping dan membahayakan kesehatan manusia. Terus yang kedua, masyarakat membutuhkan makanan sehat, praktis, nikmat, dan ekonomis ya. Zaman sekarang itu masyarakat tuh pengennya cemilan yang praktis gitu, tapi nikmat dan sehat. Terus potensi untuk dikembangkan menjadi kemitraan ya. Jadi ini tuh bisa dikembangkan kalau misalkan emang kita benar-benar serius, pasti lancar kok gitu bisnisnya. Terus yang terakhir ya, ancaman. Terus banyaknya ancaman buat perusahaan PT Puding ini ya kan, banyaknya pesaing usaha makanan lainnya. Namun ancaman ini bisa diantisipasi dengan produk yang inovatif dan ekonomis. Jadi kita lebih memikirkan gimana sih cara si produk ini biar tetap semua kalangan suka, terus biar orang itu menikmatinya enak gitu ya, tapi sehat dan harganya pun ekonomis kayak gitu. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianingsi. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang PT Lesius Puding. Ya, ini kita harus menyiapkan juga kan tentang matriks profil kompetitif. Di sini kami menggunakan pangsa pasar, kualitas produk, lokasi dan fasilitas, layanan pelanggan, kesetiaan pelanggan, reputasi merek, terus juga ada kepuasan pelanggan, posisi keuangan, cadangan kas, sampai segitu detail kita memikirkan untuk perusahaan PT Lesius Puding. Terus margin keuntungannya, budaya inovatifnya, retensi karyawan, terus penghasilan per karyawan, inovasi per karyawan, biaya per karyawan, belanja dan belanja R&D, terus tingkat integrasi vertikal paten baru per tahun. Ya, terus untuk matriks evaluasi eksternal dan internalnya itu masyarakat udah nggak heran lagi gitu ya dengan puding. Pasti banyak banget pasaran puding ini, dan puding ini kita kenapa milih produksi puding, karena semua masyarakat saya pikir pada suka gitu rata-rata sama sama puding ini gitu. Kalau misalkan untuk peluang ancaman yang ada itu ya puding itu bukan satu aja yang buat produksi, pasti udah pasarannya udah banyak banget ya kan, dari merek, harga kayak gitu. Terus di sini kita juga menyiapkan analisa SWOT ya, SWOT itu kita untuk menentukan strategi pemasaran. Digunakan analisis SWOT kan untuk mengetahui keunggulan, kelemahan,
terus peluang dan ancaman bagi bisnis PT Puding ini. Dan ini analisisnya itu yang pertama untuk keunggulan PT Puding ini. Yang pertama, rasa terjamin bebas dari bahan pengawet. Kita tidak pakai bahan pengawet karena puding ini kan kayak sejenis makanan, dan ketahanannya pun kita tidak yang ngambil yang kayak beberapa bulan expirednya yang dimaksud. Terus memiliki berbagai macam rasa ya, jadi nggak cuma satu rasa puding aja, kami menyiapkan banyak rasa. Terus nikmat untuk dikonsumsi dalam berbagai kondisi ya. Terus juga ekonomis karena dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Harganya juga menurut saya cukup ekonomis ya, kalau misalkan puding itu. Jadi menengah ke bawah, menengah ke atas itu bisa menikmati rasa puding gitu. Terus pilihan produk yang bervariasi hingga konsumen tidak bosan. Inovatif karena merupakan produk baru dari kita gitu. Terus untuk kelemahannya ya, kalau misalkan untuk kelemahannya itu produk ini yang saya bilang tadi tidak menggunakan pengawet sehingga daya tahannya tidak lama expirednya. Namun ini bisa dibatasi dengan metode penjualan secara direct selling ya, dan konsiansi sehingga produk dapat terdistribusikan dengan baik kepada sasaran dan dapat habis dalam sehari. Jadi kita tuh bisa ngejualnya tuh secara direct selling, langsung dari orang ke orang gitu. Kayak misalkan kita buka peluang untuk reseller gitu, untuk menjualin untuk menjualin puding ini gitu. Kalau enggak kita bisa naruh di minimarket atau warung-warung kecil juga, kita bisa memasarkan lewat itu. Terus untuk opportunity atau peluang ini banyak, yang pertama banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan kimia yang mempunyai efek samping dan membahayakan kesehatan manusia. Terus yang kedua, masyarakat membutuhkan makanan sehat, praktis, nikmat, dan ekonomis ya. Zaman sekarang itu masyarakat tuh pengennya cemilan yang praktis gitu, tapi nikmat dan sehat. Terus potensi untuk dikembangkan menjadi kemitraan ya. Jadi ini tuh bisa dikembangkan kalau misalkan emang kita bener-bener serius, pasti lancar kok gitu bisnisnya. Terus yang terakhir ya, ancaman. Terus banyaknya ancaman buat perusahaan PT Puding ini ya kan, banyaknya pesaing usaha makanan lainnya. Namun ancaman ini bisa diantisipasi dengan produk yang inovatif dan ekonomis. Jadi kita lebih memikirkan gimana sih cara si produk ini biar tetap semua kalangan suka, terus biar orang itu menikmatinya enak gitu ya, tapi sehat dan harganya pun ekonomis kayak gitu. Baik, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Hediansyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari PT Lisius Puding yang sebelumnya teman saya sampaikan. Di sini saya akan membahas tentang strategi spesifik keuangan atau mencapai keuntungan dari bisnis ini. Yang pertama itu kita perhatikan dulu kualitasnya gitu kan. Jadi banyak kan kalau sekarang ini banyak bisnis baru yang bermunculan dengan beraneka ragam pula produk yang dihasilkannya. Tapi banyak produk yang benar-benar memperhatikan kualitas dapat dibilang hanya sedikit. Jadi hanya sedikit yang memperhatikan aspek dari produk yang dia buat itu. Nah, memperhatikan kualitas itu adalah dari semua kalangan gitu. Mau kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas itu dapat merasakan yang namanya Lisius Puding, dikarenakan puding itu sendiri adalah cemilan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Tuh. Kreativitas dan inovasi di sini itu modal yang paling penting dalam menjalankan sebuah bisnis, dikarenakan pengusaha atau pelaku bisnis harus membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, wacana lain sebagai sumber inspirasi. Pokoknya kreativitas dan inovasi yang ditawarkan maka akan meningkatkan kepercayaan mereka gitu, kalau kita tuh ini produk ini nih ternyata keren gitu. Terus penting dalam suatu bisnis, mulai dari kualitas kemasannya, dari kualitas rasanya itu yang bagaimana, terus
isi dari produk itu apa, kualitas bahan baku, sampai hingga kualitas layanan yang terbaik jika kita menjual jasa gitu. Jadi kualitas yang lebih baik dari para pesaing kita itu pasti akan lebih hebat ketika kita memperhatikan aspek tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.